Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Bu Ike ya. Nanti akan kita bahas materi untuk kelas 12 tentang kaidah pencacahan. Silahkan disaksikan. Buat yang suka matematika semoga lebih suka, dan buat yang tidak suka beneran tidak suka. Semoga nanti menjadi suka dengan matematika. Ada tekniknya, teorinya, yaitu tidak hanya didengarkan, tetapi coba berusaha ikut berpikir dan dilogika semaksimal mungkin. Ketika itu terlalu susah, di pause dulu videonya, YouTube-nya, kemudian dicerna dulu, baru dilanjutkan. Begitu seterusnya. Kita mulai, nanti akan kita bahas pertama tentang metode pengisian tempat atau filling slot, kemudian yang kedua tentang permutasi, dan berikutnya tentang kombinasi. Otomatis di dalamnya nanti ada aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kemudian yang berikutnya lagi permutasi khusus ya, ada dengan elemen sama dan siklis. Mungkin itu dulu, nanti kalau itu sudah kita bahas di kaidah pencacahan, nanti kita akan lanjut ke berikutnya tentang probabilitas atau peluang. Begitu? Selamat menyaksikan. Sekarang pertama. Jadi mungkin kita akan berpikir seumpama di rumah ada celana dengan 3 warna, merah, kuning, hitam. Kemudian kita punya kaos ya dengan warna putih, biru, ungu, dan orange. Ya. Jangan berpikir keserasian. Coba, ada berapa pasangan pakaian yang bisa kita pergunakan? Dalam hal ini berarti kita pakai kaos dan pakai celana, gitu ya. Pertama bisa celananya merah, kaosnya putih. Bisa celananya merah, kaosnya biru. Bisa celana merah, kaos ungu. Bisa celana merah, kaos orange. Kita lihat. Ini kalau dihitung ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini baru untuk yang celana apa? Merah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang sama untuk celana kuning. Kaosnya bisa putih, kaosnya bisa biru, kaosnya bisa ungu, kaosnya bisa orange. 4 lagi kalau kita urutkan. Tadi 4, berarti ini 5, 6, 7, 8. Begitupun berikutnya lagi. Kalau kita pakai yang celananya adalah hitam, berarti celana hitam kaos putih, celana hitam kaos biru, celana hitam kaos ungu, dan celana hitam kaos oranye. Tadi sudah 8, ini 9 ya. 9, kemudian baik, ini yang ke-9, ini 10, ini 11, ini 12. Sehingga ada 12. Apakah kita bisa? Ini sedikit, celananya cuma 3, kaosnya ada 4. Bisa dipasang-pasangkan. Nah, untuk menyelesaikan hal seperti itu, sebenarnya kita perlu mempersiapkan tempat, kemudian mengisinya. Jadi, kita perhitungkan tempat dan tempat untuk celana dan tempat untuk kaos. Karena kedua-duanya harus dipakai, berarti kita gunakan operator dan. Nah, mungkin sebelum kita menghitung ini, kita pahami dulu. Ada yang namanya aturan perkalian. Ya, bunyinya begini. Jika peristiwa A terjadi dengan M cara dan peristiwa B terjadi dengan N cara. Tadi M, yang ini N. Nah, maka
Maka peristiwa A dan B, ingat A dan B, artinya kedua-duanya harus terjadi. Itu bisa terjadi dengan apa? Dengan M kali N cara. Seperti ini. Karena tadi kita memakai celana, kaos harus dipakai dua-duanya, berarti harus dipakai celana dan kaos. Itu berarti caranya adalah kita kalikan. Celana ada 3 kemungkinan, merah, kuning, hijau. Jadi tempat yang kita siapkan slotnya ada 3. Sementara untuk kaosnya ada berapa tadi? 4 warna. Sehingga perpaduannya tadi totalnya 3 dikali 4 ada 12. Ada 12 pasangan kaos dan celana yang bisa dipakai. Baik, lanjut berikutnya. Ada juga yang namanya aturan penjumlahan. Nah, yang dimaksud aturan penjumlahan itu bagaimana sih? Baik, kita lihat. Sama ya, jika ada 2 peristiwa. Sama. Peristiwa A itu terjadi tadi dengan berapa cara? Betul sekali, dengan M cara. Dan peristiwa B terjadi dengan berapa cara tadi? Peristiwa B terjadi dengan N cara. Nah, maka peristiwa A atau B. Nah, ingat, kalau A dan B itu berarti dua-duanya harus, tetapi kalau A atau B itu boleh milih, A saja boleh atau B saja boleh. Terjadi dengan berapa? Terjadi dengan M plus N. Jadi kita tambahkan cara. Mungkin ingat-ingatnya cukup mudah ya. Jadi kalau tadi dan itu kita kalikan, tetapi kalau atau berarti kita jumlahkan. Itu contoh kasus misalnya. Kalau tadi kan tersedia celananya 4 dan kaosnya ada berapa tadi? Celananya 3, kaosnya 4. Itu peristiwa pertama. Sekarang contoh kasus kedua. Seumpama tersedia 3 celana, 5 kaos, dan 4 hem. Ya. Pertanyaannya, ada berapa pasangan? Ada berapa pasang pakaian yang bisa dipakai? Pakaian yang bisa digunakan. Nah, mungkin kita nalarnya seperti ini. Jawab ya. Fungsi celana dengan kaos jelas berbeda. Berarti harus dipakai. Celana dan kaos boleh. Tetapi kaos dan hem itu boleh pilih kan. Jadi pakai celana sama kaos, atau boleh juga pakai celana sama hem. Tapi nggak boleh pakai kaos sama hem. Nanti logikanya harus ada celananya, kemudian opsinya. Sehingga dalam menjawab, mestinya kita berpikir yang dipakai adalah bisa celana dan kaos. Tapi atau jangan lupa bisa juga pakai celana dan hem. Nah, setelah kita melogika seperti itu, barulah kita pasang, kita siapkan tempatnya. Slot untuk celana,
Dan kita tahu tadi aturannya kalau perkalian dikalikan pakai titik saja. Ini untuk kaos. Atau berarti kita jumlahkan celananya lagi dan satunya lagi hem. Celana ada 3, kaosnya ada 5. Sementara atau boleh juga pasangan celana sama hem berarti 3 sama 4. Ketika kita kalikan 3 kali 5, 15 ditambah 3 kali 4, 12. Maka ada 27 pasangan yang bisa dipakai. Itu mungkin pengantar awal dari bagaimana kita memahami tentang pengisian tempat sebelum masuk ke contoh-contoh latihan soalnya. Terima kasih.